Pemirsa, Dewan Uni Eropa sepakat untuk menetapkan sanksi kepada Iran dan Oman bila kedua negara tersebut mengenakan tarif pada kapal-kapal yang ingin melewati Selat Hormuz. Kesepakatan ini dicapai pada pekan lalu setelah Dewan Uni Eropa sepakat menyatakan rencana Iran dan Oman untuk menetapkan tarif kepada kapal-kapal internasional yang ingin melewati Selat Hormuz adalah ilegal. Menurut Dewan Uni Eropa, tindakan Iran dan Oman ini melanggar hak-hak yang telah ditetapkan, baik untuk transit maupun pelayaran damai melalui aturan internasional. Menurut Dewan Uni Eropa, apa yang dilakukan Iran dan Oman ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Mesir terhadap terusan Suez. Menurut Dewan Uni Eropa, terusan Suez adalah celah atau selat yang sengaja dibangun oleh pemerintah Mesir dan membutuhkan dana besar untuk operasional di wilayah tersebut. Untuk itu, SCA atau Suez Canal Authority berhak menetapkan tarif kepada kapal yang ingin melewati wilayah tersebut. Pemirsa, terkait rencana penetapan tarif Selat Hormuz oleh Iran dan Oman, Uni Eropa yang sangat tergantung dengan impor energi dari wilayah tersebut telah sepakat akan menetapkan sanksi pada kedua negara tersebut bila jadi menerapkan tarif navigasi. Dan untuk mengetahui apa rencana Uni Eropa dan juga apa dasar aturan mereka untuk menerapkan sanksi pada Iran dan Oman, telah bergabung bersama kami editor Dewi Rizky Nugraha di Bonn, Jerman. Rizky, selamat pagi. Apa sebenarnya landasan hukum yang membuat Iran dan juga Oman merasa berhak menguasai Selat Hormuz? Ya, memang secara de facto Iran dan Oman bisa saja menerapkan biaya perlintasan. Pemerintah Iran sendiri menyebutnya sebagai biaya layanan navigasi bagi kapal yang melintas. Namun dari sudut pandang hukum internasional dan hukum maritim, langkah tersebut dinilai berpotensi melanggar aturan yang berlaku. Karena betapapun juga kapal yang melintasi selat internasional pada prinsipnya tidak diwajibkan membayar tarif atau tol. Alasannya, selat merupakan jalur alami yang menghubungkan dua perairan besar dan berfungsi sebagai koridor transit internasional. Tapi situasinya berbeda dengan kanal seperti terusan Suez atau terusan Panama yang merupakan jalur buatan manusia dan dibangun dengan investasi besar serta memerlukan biaya operasional dan pemeliharaan. Karena itu pengelolanya berhak mengenakan tarif kepada pengguna. Dan jika Iran dan Oman memaksakan pungutan di Selat Hormuz, maka kedua negara dinilai memasuki wilayah yang sangat sensitif. Reaksi keras dari Presiden Amerika Serikat menunjukkan betapa pentingnya jalur tersebut tetap terbuka dan bebas dilalui oleh kapal-kapal internasional. Dan perlu juga diingat, jika pungutan bisa diberlakukan di Selat Hormuz, maka gagasan serupa juga kemungkinan akan dipertimbangkan di selat-selat penting lain seperti Selat Malaka misalnya. Lalu Rizky, bagaimana respons Uni Eropa terhadap perkembangan tersebut? Posisi Uni Eropa sendiri cukup tegas, yakni menolak segala bentuk biaya, tarif atau pungutan yang dikenakan terhadap kapal yang melintasi Selat Hormuz. Sikap ini sudah sejalan dengan berbagai konvensi internasional di bawah naungan PBB yang menegaskan bahwa jalur selat internasional harus tetap terbuka bagi pelayaran. Dalam beberapa pekan terakhir, Uni Eropa bahkan mempertimbangkan sanksi terhadap sejumlah pejabat Iran karena dianggap bertanggung jawab atas blokade berkelanjutan di Selat Hormuz. Beberapa negara anggota Uni Eropa juga sempat menawarkan terlibat dalam misi untuk membantu membuka kembali akses pelayaran di Selat Hormuz, meski upaya itu tidak membuahkan hasil yang signifikan. Tapi singkatnya, seluruh negara Eropa berkepentingan besar agar arus perdagangan dan suplai energi melalui Selat Hormuz tetap berjalan normal. Nah, jika biaya transit benar-benar diterapkan, seberapa besar dampaknya bagi Jerman, Rizky? Jerman sebenarnya tidak terlalu bergantung pada pasokan minyak yang melewati Selat Hormuz karena sebagian besar masih mengimpor dari Norwegia seperti yang diklaim oleh Asosiasi Industri Energi Jerman BDEW. Namun karena pelaku industri terhubung erat dengan perekonomian global, gangguan di jalur tersebut tetap akan berdampak besar terhadap biaya energi, rantai pasok, dan aktivitas produksi. Perlu diingat juga, Jerman sendiri masih menghadapi konsekuensi dari krisis energi sejak invasi Rusia di Ukraina. Karena itu banyak ekonom di sini memperingatkan bahwa jika ketidakpastian di Hormuz terus berlanjut, prospek pemulihan ekonomi Jerman akan menjadi semakin suram. Kenaikan harga bahan kimia dan pupuk misalnya dapat memberikan tekanan tambahan terhadap industri yang saat ini pun masih berjuang keluar dari perlambatan ekonomi. Baik, terima kasih rekan Rizky Nugraha melaporkan dari Bonn, Jerman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.